Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfanianti dengan NIM F1G1191063. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang data warehouse. Untuk video pertama membahas tentang data warehouse overview, di mana data warehouse overview membahas tentang gudang data, yang dimana gudang data adalah sistem yang menggabungkan data dari satu atau lebih sumber ke dalam satu sistem gudang data yang mendukung penambangan data, termasuk penerapan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Transformasi data selama proses ETL mempercepat pelaporan front-end, memberikan informasi penting dengan cepat. Gudang data memungkinkan pemrosesan analitik online yang dikenal sebagai OLAP, yang menyediakan analisis data multidimensi yang cepat, fleksibel, untuk intelijen bisnis dan aplikasi pendukung keputusan. Secara tradisional, gudang data telah di-host di tempat di dalam pusat data perusahaan, awalnya di mainframe dan kemudian di sistem Unix, Windows, dan Linux. Peralatan ini terdiri dari bundel perangkat keras khusus yang telah terintegrasi sebelumnya dan perangkat lunak pergudangan data yang dioptimalkan, yang mengurangi biaya manajemen pergudangan data skala besar. Dalam dekade terakhir atau lebih, dengan jumlah eksponensial data yang dihasilkan dan disimpan di cloud data warehouse yang sering disebut dengan CDY telah mendapatkan popularitas, di mana organisasi tidak membeli perangkat keras atau menginstal perangkat lunak pergudangan. Sebagai gantinya, organisasi mengakses gudang data sebagai layanan bayar sesuai penggunaan yang terukur. Materi berikutnya adalah populer data warehouse system, yang merupakan model perangkat keras dan perangkat lunak berintegrasi yang memberikan kinerja tinggi untuk beban kerja dan biaya perawatan yang rendah. Beberapa penawaran gudang secara tradisional tersedia sebagai perangkat lunak yang diinstal hanya dalam lingkungan lokal, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar vendor ini sekarang menawarkan sistem gudang data yang diterapkan di cloud. Oracle XCD menampilkan algoritma bawaan dan menjalankan semua jenis beban kerja, termasuk OLTP, analitik gudang data, analitik dalam memori, dan beban kerja campuran. Amazon Redshift menggunakan perangkat keras khusus Amazon Web Service dan perangkat lunak berpemilik di cloud untuk kompresi dan enskripsi data yang dipercepat, pembelajaran mesin, dan algoritma optimasi grafik yang secara otomatis mengatur dan menyimpan data. Snowflake yang akan datang menawarkan solusi analitik multi-cloud yang mematuhi peraturan privasi data GDPR dan CCPA. Snowflake mengiklankan enskripsi data yang selalu aktif saat transit dan saat istirahat. Snowflake diotorisasi oleh FedRAMP moderator. Selanjutnya, Google BigQuery menjelaskan sistem gudang data sebagai solusi gudang data multi-cloud yang fleksibel. Sistem Google BigQuery menentukan kecepatan petabyte dan konkurensi masif untuk memberikan analisis waktu nyata. Microsoft Azure Synapse Analytics menawarkan proses ETL atau ALT visual bebas kode untuk menyerap data dari lebih dari 95 konektor asli. Azure Synapse Analytics mendukung kasus penggunaan data lake dan gudang data, dan mendukung penggunaan TSQL, Python, Scala, Spark SQL, dan .NET untuk sumber daya tanpa server dan khusus. Kemudian berikutnya adalah Selecting Data Warehouse, yang dimana merupakan salah satu fitur gudang data utama atau pertimbangan untuk sebuah organisasi adalah lokasi. Gudang data bisa ada di tempat, di peralatan, dan di satu atau lebih lokasi cloud. Untuk memilih lokasi, organisasi harus menyeimbangkan beberapa tuntutan yang terkait dengan penyerapan data, penyimpanan, dan akses. Untuk beberapa organisasi, mengamankan data mereka adalah prioritas tinggi mereka, yang membutuhkan solusi lokal wajib. Bisnis multilokasi yang bergulat dengan persyaratan privasi data seperti CCPA atau GDPR membutuhkan lokasi gudang data di lokasi atau spesifik geografis. Setiap organisasi menyeimbangkan persyaratan keamanan dan privasi data dengan kebutuhan akan kecepatan yang memberikan wawasan bisnis yang penting dan menghasilkan keuntungan.
Organisasi ini juga mempertimbangkan fitur dan kemampuan yang terkait dengan arsitektur dan struktur. Organisasi yang memproses data besar membutuhkan sistem yang mendukung data batch atau streaming. Kemampuan yang mempengaruhi kemudahan implementasi antara lain kemampuan tata kelola data, migrasi data, dan transformasi data. Dengan sistem gudang data yang ada, seberapa mudah organisasi dapat mengoptimalkan kinerja sistem seiring dengan perubahan kebutuhan. Pertimbangan lain adalah manajemen pengguna. Dengan semakin banyak organisasi yang menerapkan kebijakan keamanan tanpa kepercayaan karena pelanggaran data yang mahal, penerapan program yang mengelola dan memvalidasi penggunaan sistem adalah wajib, dan memberitahukan dan laporan sangat penting bagi organisasi untuk memperbaiki kesalahan dan mengurangi resiko sebelum masalah kecil menjadi masalah yang lebih besar. Adapun dukungan sangat penting dan bisa membuat frustasi dan mahal jika tidak direncanakan dengan baik. Sangat menghitung biaya untuk sistem gudang data, pertimbangan lebih dari biaya awal, pertimbangan total biaya kepemilikan atau TCO untuk menjalankan sistem selama beberapa tahun. TCO make up infrastruktur seperti biaya komputasi dan penyimpanan baik di tempat atau di cloud, lisensi perangkat lunak atau dalam hal penawaran cloud, biaya langganan atau penggunaannya, biaya migrasi dan integrasi data untuk memindahkan data dalam gudang serta memangkas dan membersihkan sesuatu sesuai kebutuhan, biaya administrasi bagi personel untuk mengelola sistem dan melatihnya, dan biaya dukungan dan pemeliharaan berulang yang dibayarkan kepada vendor pergudangan atau mitra implementasi. Untuk video kedua membahas tentang overview of data warehouse architecture, yang dimana membahas tentang perbedaan antara arsitektur gudang data perusahaan umum dan referensi, dan penjelasan arsitektur referensi untuk dua platform gudang data perusahaan. Detail arsitektur gudang data bergantung pada tujuan penggunaan platform. Persyaratan dapat mencakup pembuatan laporan dan dashboard, analisis data eksplorasi, otomatisasi, dan pembelajaran mesin, dan analitik swalayan. Dalam mempertimbangkan model arsitektur umum untuk platform Enterprise Data Warehouse atau ADY yang dapat diadaptasi oleh perusahaan untuk kebutuhan analitik mereka. Dalam arsitektur, memiliki berbagai lapisan atau komponen termasuk sumber data seperti file datar, database, dan sistem operasional yang ada, lapisan ETL untuk mengekstraksi, mengubah, dan memuat data, staging opsional dan area, kotak pasir untuk menyimpan data dan mengembangkan alur kerja. Gudang data perusahaan, terkadang data mart, yang dikenal sebagai arsitektur atau hub and spoke ketika banyak data mart terlibat, dan lapisan analitik dan alat intelijen bisnis. Gudang data juga menegakkan keamanan untuk data yang masuk dan data yang melewati ke tahap lebih lanjut dan penggunaan di seluruh jaringan. Vendor gudang data perusahaan seringkali membuat arsitektur referensi eksklusif dan mengimplementasikan solusi pergudangan data template yang merupakan variasi dari model arsitektur umum. Platform pergudangan data adalah lingkungan yang kompleks dan dengan banyak bagian yang bergerak. Dengan demikian, interoperabilitas atau komponen sangat penting. Arsitektur referensi khusus vendor biasanya menggabungkan alat dan produk dari ekosistem vendor yang bekerja sama dengan baik. Arsitektur referensi IBM didukung dan diperluas menggunakan beberapa produk dari paket IBM InfoSphere. IBM InfoSphere DataStage adalah platform ETL yang dapat diskalakan yang menghadirkan integrasi hampir waktu nyata dari semua tipe data, tempat, dan di lingkungan cloud. IBM InfoSphere Metadata Workbench menyediakan pelaporan aliran data ujung ke ujung dan analisis dampak aset informasi dalam lingkungan yang memungkinkan organisasi untuk berbagi, mencari, dan mengambil informasi dengan mudah dari sistem ini. Gunakan kemampuan pelaporan aliran data bawaan untuk memantau bagaimana IBM InfoSphere DataStage memindahkan dan mengubah data Anda. IBM InfoSphere Quality Stage yang dirancang untuk mendukung kualitas data Anda dan inisiatif data kelola informasi, memungkinkan untuk menyelidiki, membersihkan, dan mengelola data. Solusi ini membuat dan mempertahankan tampilan entitas utama yang konsisten termasuk pelanggan, vendor, lokasi, dan produk. IBM DB2 Warehouse adalah rangkaian produk manajemen data yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan, dan andal yang mengelola data
terstruktur dan tidak terstruktur di lingkungan lokal dan cloud. Dan IBM Cognos Analytics adalah platform intelijen bisnis canggih yang menghasilkan laporan, papan skor, dan dashboard, melakukan analisis dan eksplorasi, dan bahkan mengkurasi dan menggabungkan data berbagai sumber. Berikutnya adalah cubes, roll-ups, dan materialized views dan tablet. Dalam ilustrasi ini menampilkan 3 dimensi, tetapi kubus dapat memiliki banyak dimensi. Mengiris atau memotong kubus data melibatkan pemilihan satu anggota dari dimensi yang menghasilkan kubus data yang memiliki satu dimensi lebih kecil dari aslinya. Dalam hal ini, tahun demi tahun, dimensi produk telah dipertukarkan, sedangkan dimensi negara telah ditetapkan sebagai adanya, memutar tidak mengubah konten informasinya. Mereka dapat digunakan untuk mereplikasi data, misalnya untuk digunakan dalam database staging sebagai bagian dari ETL proses untuk menghitung dan menyimpan query mahal, seperti gabungan atau agregasi untuk digunakan dalam lingkungan analisis data. Berikut adalah bagaimana kita membuat tampilan terwujud di Oracle menggunakan pernyataan SQL. Kemudian ada Facts and Dimensional Modeling. Dalam penjelasan ini, dapat mendefinisikan fakta apa yang ada dalam konteks dari data warehouse, penjelasan yang dimaksud dengan tabel fakta, dan menentukan dimensi apa yang ada dalam konteks dari data warehouse. Fakta biasanya merupakan besaran yang dapat diukur, seperti suhu, jumlah penjualan, atau mililiter curah hujan. Tetapi fakta juga bisa bersifat kualitatif. Dimensi adalah atribut yang dapat diberikan pada fakta. Dimensi memberikan konteks fakta yang membuat fakta berguna. Biasanya fakta adalah ukuran atau metrik tambahan seperti jumlah dolar untuk transaksi penjualan individual. Tabel fakta dapat bersifat fakta tingkat detail seperti transaksi penjualan individual atau fakta yang telah dikumpulkan seperti total penjualan harian atau mingguan. Tabel fakta yang berisi fakta agregat disebut tabel ringkasan. Misalnya dapat meringkas transaksi penjualan dengan menjumlahkan keseluruhan penjualan untuk setiap kuartal dan dalam setahun. Kemudian adalah data modeling using Start dan Snowflake Schema. Dalam penjelasan ini menjelaskan tentang prinsip umum yang perlu dipertimbangkan saat merancang model data untuk skema bintang. Langkah pertama melibatkan pemilihan proses bisnis sebagai dasar untuk pemodelan, penjualan, manufaktur, atau logistik rantai pasokan. Langkah kedua memilih granularity yang tingkat detail yang perlu. Selanjutnya dalam prosesnya perlu mengidentifikasi dimensi. Ini mungkin termasuk atribut seperti tanggal dan waktu dan nama orang, tempat, dan benda. Pertimbangan terakhir dalam merancang skema bintang adalah mengidentifikasi fakta. Ini adalah hal-hal yang diukur dalam proses bisnis. Di sini kita menerapkan pertimbangan ini ke sebuah skenario. Perincian terbaik yang dapat diharapkan dari transaksi pos berasal dari item baris individual yang disertakan dalam informasi terperinci yang dapat dilihat pada tanda terima toko biasa. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mengidentifikasi dimensi. Ini termasuk atribut seperti tanggal dan waktu pembelian, nama toko, produk yang dibeli, dan kasir yang memproses barang. Dengan demikian, mengidentifikasi fakta-fakta seperti jumlah untuk setiap harga barang, jumlah setiap produk yang dijual, diskon yang diterapkan pada penjualan, dan pajak penjualan yang diterapkan. Fakta lain yang perlu dipertimbangkan termasuk biaya lingkungan atau biaya deposit untuk dikembalikan kontainer. Mungkin ada fakta lain untuk disertakan, tetapi ini dapat ditambahkan nanti saat menemukannya. Setiap item baris dari transaksi penjualan memiliki banyak dimensi yang terkait dengannya. Memasukkannya sebagai kunci asing di tabel fakta atau sebagai tautan ke kunci utama tabel dimensi. Misalnya nama toko tempat barang dijual disimpan dalam tabel dimensi yang disebut toko yang diidentifikasi dalam tabel fakta dengan nilai kunci ID toko asing yang merupakan kunci utama untuk tabel toko. Informasi produk di samping dalam tabel produk yang secara unik diidentifikasi oleh kunci ID produk. Demikian pula tanggal transaksi dikunci oleh ID tanggal. Kasir yang memasukkan transaksi dikunci oleh ID kasir dan anggota mana yang terlibat ditunjukkan oleh ID anggota. Ini menggambarkan seperti apa skema bintang. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan normalisasi untuk memperluas skema bintang. Dimulai dengan skema bintang, dapat mengekstrak beberapa detail tabel dimensi ke dalam tabel dimensi terpisah.
Membuat hierarki tabel. Tabel kota terpisah dapat digunakan untuk kota mana toko itu berada, sementara ID kota asing key akan disertakan dalam tabel store untuk memelihara tautan. Kita juga mungkin memiliki tabel dan kunci untuk negara bagian atau provinsi kota dan wilayah penjualan yang telah ditentukan sebelumnya untuk toko dan negara tempat toko berada. Kami telah mengabaikan kunci terkait untuk kesederhanaan. Kami dapat terus menormalkan dimensi lain seperti merek produk dan kategori produk yang dimilikinya. Hari dalam seminggu dan bulan yang sesuai dengan tanggal, ditambahkan kuartal, dan seterusnya. Versi normal dari skema bintang ini disebut skema keping salju karena banyak lapisan percabangan yang menyerupai pola kepingan salju. Sama seperti bagaimana pointer digunakan untuk menunjukkan ke lokasi memori dalam komputasi. Normalisasi mengurangi jejak memori data. Dalam video ini, kita mempelajari bahwa fakta dan tabel dimensi bersama dengan kunci asing dan kunci utama digunakan untuk membentuk skema permodelan bintang dan kepingan salju. Pertimbangan dimensi untuk pemodelan data dengan skema bintang termasuk mengidentifikasi proses bisnis, granularitasnya, dan fakta serta dimensinya. Skema kepingan salju dapat digambarkan sebagai skema bintang yang dinormalisasi dan di mana normalisasi melibatkan pemisahan tabel dimensi menjadi tabel individual yang ditentukan oleh level atau hierarki dimensi induk dan mengurangi jejak penyimpanan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.